Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Hanita pada pembelajaran kita. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan ilmu yang didapat dapat berguna baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Silakan kamu siapkan buku catatan IPA dan alat tulis kamu. Kemudian catatlah poin-poin penting yang terdapat dalam pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Tujuannya, setelah kamu mengikuti pembelajaran pada hari ini, kamu dapat menyebutkan struktur morfologi yang dimiliki tumbuhan. Kemudian dapat menjelaskan ciri struktur morfologi yang dimiliki tumbuhan, serta menjelaskan fungsi struktur morfologi yang dimiliki tumbuhan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menemukan berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar. Tahukah kamu apa struktur yang dimiliki oleh tubuh-tumbuhan tersebut dan apa pula fungsinya? Jadi, pelajarannya kita harus mempelajari struktur tubuh-tumbuhan dulu, kemudian mengetahui fungsi dari struktur yang dimiliki oleh tubuh-tumbuhan itu. Baik struktur maupun fungsi dari struktur tersebut dapat kita amati secara morfologi dan anatomi. Secara morfologi, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan adalah struktur tubuh tumbuhan yang dapat kita amati dari luar atau yang dapat dilihat secara langsung. Sedangkan anatomi, pengamatan struktur tubuh tumbuhan yang tidak dapat diamati secara langsung atau diamati dari dalam dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Pertama, kita mempelajari dulu morfologi tubuh tumbuhan, artinya mengamati struktur tubuh tumbuhan dari luar. Ini adalah pohon pepaya. Kita akan mengamati morfologi tubuh tumbuhan yang dimiliki oleh tumbuhan pepaya. Ada apa saja? Yang pertama, tentunya memiliki akar. Kemudian, memiliki batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar. Apa ciri-ciri dari akar? Tidak memiliki buku-buku. Tumbuhnya menuju ke pusat bumi, makanya ke dalam tanah. Yang ketiga, umumnya berada di dalam tanah, tapi ada juga akar yang tumbuhnya itu tidak ada di dalam tanah. Contoh, misalnya akar napas yang biasa dibuat gantungan orang hutan yang dijadikan awo. Nah, kemudian contoh lagi, akar pada tumbuhan bakau. Nah, yang jalan sembunyi ke bakau pasti tahu. Kemudian fungsi dari akar sendiri adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selanjutnya kita lihat batang. Ciri-ciri dari batang, pertama memiliki buku-buku. Yang mana yang disebut buku-buku? Pada batang yang disebut buku ini, titik-titik yang menjadi perekat daun. Ini adalah buku-buku. Nah, ini buku-buku pada batang. Yang kedua, memiliki ruas. Jarak antar buku. Nah, dari sini misalnya titik ini ke titik sini, jaraknya disebut dengan ruas. Nah, rongga atau batas dari satu buku ke buku berikutnya itu disebut dengan ruas. Umumnya tumbuh ke atas. Nah, jadi batang ini umumnya tumbuh ke atas, tapi ada juga yang menjalar. Contohnya seperti tumbuhan semangka.
Fungsi dari batang adalah menyokong tubuh tumbuhan. Selanjutnya, daun. Ciri-ciri daun, pertama memiliki klorofil. Nah, berwarna hijau ya. Umumnya tipis kecuali pada tumbuhan sukulen. Maksudnya, ada pula daun yang tebal, contohnya pada tumbuhan sukulen. Tumbuhan apa yang sukulen? Seperti daun beringin atau daun cocor bebek. Kemudian seperti lidah buaya, nah itu kan tebal. Nah, umumnya daun itu tipis, tapi ada pula yang tebal pada tumbuhan sukulen. Berikutnya memiliki tulang daun. Nah, selanjutnya, fungsi dari daun adalah sebagai penguapan, respirasi, dan fotosintesis. Bagian berikutnya adalah bunga. Apa yang dimiliki bunga? Pertama, memiliki tangkai bunga, kemudian punya dasar bunga, punya bakal biji, kelopak, mahkota, tangkai putih, kepala putih, benang sari, dan kepala sari. Nah, jika bunga memiliki semua bagian-bagian dari bunga ini, maka bunga bisa disebut sebagai bunga lengkap. Punya tangkai, punya dasar bunga, punya kelopak, mahkota, putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji, benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari, maka bunga bisa disebut sebagai bunga lengkap. Sampai di sini, apakah sudah mengerti tentang struktur dan fungsi dari masing-masing organ tubuh tumbuhan? Jika ada yang belum mengerti, silahkan ajukan pertanyaan dan kirimkan ke WA. Fungsi dari bunga itu adalah organ reproduksi. Terakhir, marilah kita berlatih. Kamu ambil satu jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarmu, kemudian amati dan identifikasilah struktur dan fungsi yang dimiliki tubuh tumbuhan tersebut. Selanjutnya, hasil pengamatan kamu laporkan dalam bentuk video. Videonya kamu kirimkan ke WA. Jika videonya terlalu panjang atau kamu tidak memiliki kuota, silakan datang ke sekolah untuk di-share it. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Contoh melaporkan hasil pengamatan morfologi tubuh tumbuhan. Silakan kamu ambil satu jenis tumbuhan di lingkungan sekitarmu seperti ini. Nah, contoh. Kemudian kamu identifikasi dan lakukan pengamatan terhadap satu tumbuhan ini. Nah, tunjukkan mana bagian akarnya, kemudian apa ciri-cirinya, batang, daun, dan bunga. Kemudian untuk bagian bunga nanti harus kamu amati. Lihat bagian bunganya, kamu ambil. Kamu juga harus mengamati bagian bunganya, yang mana bagian kelopak, mahkota, dan sampai dibuka untuk menunjukkan bagian benang sarinya. Nah, ditunjukkan yang mana benang sari dan yang mana putiknya. Melalui proses pengamatan ini nanti akan dinilai apakah kamu sudah memahami struktur morfologi tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Jika ada pertanyaan, silahkan WA ke Ibu. Terima kasih.